Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hafifah, jurusan Informatika Universitas 11 April. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Komparasi SVM dan Navibice untuk klasifikasi sentimen ulasan Tokopedia berbasis Motek. Penelitian ini berawal dari fenomena e-commerce di Indonesia, khususnya yang penggunaan luar biasa banyaknya. Setiap harinya ada ribuan ulasan yang masuk di Google Play Store, dan ulasan ini sebenarnya sangat berharga buat Tokopedia untuk mengevaluasi aplikasi mereka. Masalahnya, ulasan ini bentuknya teks bebas yang susah kalau harus dibaca manual satu persatu. Jadi kita butuh sistem otomatis. Masalah kedua, ulasan ini yang masuk kebanyakan positif, sehingga datangnya jadi tidak seimbang atau imbalance data. Kalau data yang timpang ini langsung diproses, sistem tebakannya nanti bisa bias dan cenderung mengabaikan ulasan keluhan. Saya menggunakan teknik SMOTE di sini untuk menyeimbangkan datanya terlebih dahulu. Dari masalah tadi, penelitian ini punya 3 fokus utama. Pertama, analisis sentimen. Kita ingin mengekstrak opini pengguna secara otomatis menjadi sentimen positif atau negatif. Kedua, implementasi SMOTE. Kita menyeimbangkan datanya dengan cara merekayasa data baru pada kelas ulasan yang sedikit atau minoritas supaya modelnya gak pilih kasih atau bias. Ketiga, komparasi model, yaitu dengan membandingkan 2 algoritma populer, yaitu Support Vector Machine atau SVM dan Navibice untuk melihat mana sih yang kerjanya paling bagus. Secara singkat, 2 algoritma yang saya gunakan punya cara kerja yang beda. Support Vector Machine atau SVM itu ibaratnya mencari sebuah garis batas atau hyperlink yang paling pas untuk memisahkan data teks yang kompleks dan banyak dimensinya. Sedangkan Navibice, cara kerjanya itu lebih sederhana karena dia berbasis probabilitas atau peluang. Dia menganggap setiap kata itu berdiri sendiri. Walaupun sederhana, algoritma ini terkenal sangat cepat dan jarang mengalami overfitting. Untuk langkah selanjutnya, saya membaginya ke dalam beberapa tahap berurutan. Awalnya saya menarik atau scraping data 5.000 ulasan Tokopedia dari Google Play Store. Data mentah ini kemudian saya bersihkan dari tanda baca, angka, dan kata-kata gaul sehingga tersisa 4.915 ulasan bersih. Setelah itu, datanya saya bagi menjadi 80% data latih dan 20% menjadi data uji. Di data latih ini, saya rubah teksnya menjadi angka atau disebut dengan TF-IDF, lalu saya seimbangkan pakai SMOTE. Terakhir, barulah model SVM dan Navibice dilatih dan dievaluasi kinerjanya. Nah, komputer dikarenakan tidak bisa membaca teks, jadi teksnya harus diubah dulu menjadi angka. Disinilah metode TF-IDF dipakai. Metode ini pada dasarnya memberi bobot pada kata. Semakin sering kata itu muncul di suatu ulasan, tapi jarang di ulasan lain, bobotnya semakin tinggi. Dari proses ini, terkumpul sekitar 4.030 kosakata unik. Sebagai contoh, kata bagus menjadi kata yang paling mendominasi keseluruhan data latih kita dengan total skor paling tinggi yaitu 230,74. Sekarang kita lihat kenapa data ini perlu diseimbangkan. Sebelum SMOTE dari 3.932 kata latih, ulasan positifnya ada 1.986, sedangkan ulasan negatifnya lebih sedikit yaitu 1.946. Untuk menyamakan jumlahnya, saya terapkan SMOTE khusus di data latih ini. SMOTE akan membuat data sintesis baru yang mirip dengan data aslinya. Hasilnya sesudah SMOTE, datanya jadi seimbang sempurna, 1986 positif dan 1986 negatif. Dengan begini, model bisa belajar dengan adil. Untuk melihat topik apa aja yang sering dibicarakan pengguna, saya membuat visualisasi word cloud di ulasan yang positif. Kata-kata yang paling menonjol itu ada kata bagus, mudah, mantap, dan bantu. Tapi kalau kita lihat di ulasan yang negatif, penggunanya lebih sering memakai kata seperti aplikasi, nya, pakai, beli, dan barang. Ini menunjukkan kalau keluhan mereka kebanyakan terkait kendala teknis saat bertransaksi di aplikasi. Setelah model diajarkan, kita tes kinerjanya di 20% data uji. Dari confusion matrix, kita bisa lihat hasil tebakan, yaitu model Navibice mencatatkan 92 kesalahan tebak pada ulasan negatif atau false negatif. Sedangkan di SVM tampil jauh lebih baik karena dia cuma salah nebak 61 kali untuk ulasan negatif. Artinya SVM lebih jago dan lebih peka menangkap keluhan asli dari pengguna. Dari hasil pengujian tadi, kita dapat angka performanya yaitu
Navi Bayes dapat akurasinya 88,20%, presisinya luar biasa tinggi, sampai 94%. Tapi sayangnya, recall yang paling rendah yaitu 81%. Di sisi lain, SPM kinerjanya jauh lebih stabil dan merata. Akurasinya 88,91%, presisinya 90%, dan recallnya sangat baik di angka 88% dengan F1 score 89%. Lewat grafik komparasi ini, makin kelihatan jelas karakteristik kedua model setelah datanya diseimbangkan. Kita bisa lihat pada Navi Bayes, nilai presisinya sangat tinggi, tapi recallnya sangat anjlok. Ini artinya Navi Bayes terlalu berhati-hati saat menebak ulasan negatif. Sedangkan SPM, grafiknya jauh lebih stabil dan memimpin di sebagian besar penilaian. Sebagai penutup, ada dua kesimpulan utama dari penelitian ini. Secara keseluruhan, SPM adalah model yang terbaik dan paling tangguh. Dia menang dalam metrik akurasi recall dan F1 score, membuktikan kalau SPM sangat cocok menangani data teks yang banyak setelah diseimbangkan oleh Smart Text. Tapi, Navi Bayes juga punya kelebihan khusus di nilai presisi yang mencapai 0,94. Model ini sangat cocok dipakai kalau misalnya pihak Tokopedia ingin memastikan bahwa sistem tidak salah sasaran sama sekali saat menandai sebuah ulasan sebagai ulasan negatif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.